Guys, pada dimbang oleh. Assalamualaikum. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum, man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum. Baik, yang pertama itu adalah hubungan antara seorang dengan orang lain. Hubungan antara seorang dengan orang lain. Ini adalah gejala-gejala VR. Kenapa? Karena seorang komunikasi harus menjalani hubungan baik antara komunikator dengan komunikan. Untuk apa? Untuk menyampaikan sebuah pesan. Pesan apa? Pesan komunikasi. Ya, itulah pertama gejala-gejala VR. Yang kedua, gejala-gejala VR ini adalah hasrat seorang untuk memberitahu kepada sesuatu kepada orang lain. Hasrat untuk memberitahu sesuatu kepada orang lain. Kenapa? Karena seorang VR itu harus mampu memberikan sesuatu informasi kepada orang lain. Maka PR ini banyak sekali dipakai sebagai humas. Hubungan masyarakat. Untuk apa? Untuk publikasi. Untuk apa? Untuk menarik jaringan. Untuk apa? Untuk membuat suatu hubungan relasi, agar supaya hubungan relasi itu bisa bermanfaat antara satu dengan yang lain. Kenapa? VR ini bertujuan untuk membuat sesuatu A dan B misalnya saling berhubungan dan mempunyai manfaat antara satu dengan yang lain. Maka sebetulnya teknik VR ini adalah teknik hubungan dan teknik pembuat jaringan. Jaringan apa? Jaringan relasi. Itu dia. Kenapa hasrat ini yang membentuk itu? Hasrat ini yang memberitahu itu. Karena hasrat seseorang komunikator harus mampu memberikan yang terbaik kepada orang lain, menginformasikan yang terbaik kepada orang lain, agar supaya mampu bersinergi untuk membuat suatu tujuan yang baru. Nah, sama seperti yang dikatakan organisasi ataupun organization. Organization apa? Suatu kelompok orang yang mempunyai hasrat pandangan untuk membuat satu tujuan yang sama. Namun hasrat pandangan ini harus mampu mempunyai feedback antara satu dengan yang lain. Baik, apa selanjutnya? Upaya seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Ini adalah gejala-gejala VR. Upaya seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Artinya apa? Ada kata mempengaruhi, dan ada kata pengaruh dan terpengaruh. Kalau orang VR itu harus mampu mempengaruhi orang lain. Maka sebetulnya tujuan komunikasi bagaimana bisa memasukkan pendapat kita kepada orang, namun orang itu tidak merasa komplain dengan pendapat kita. Lalu bagaimana kita menciptakan agar supaya orang tersebut mampu menjadi seide dan sekata dan mampu menjalin sebuah kerjasama yang baik. Itulah namanya gejala VR, mempengaruhi orang untuk bisa seide dan dapat bekerja sama serta ada timbal balik dan feedback yang dirasakan. Itulah upaya seseorang untuk mempengaruhi
orang lain. Lanjut, gejala PR. Ini adalah anjuran seorang pemimpin kepada pengikutnya. Maka sebetulnya anjuran PR ini ada namanya anjuran instruksional. Apa itu instruksional? Instruksional ini adalah anjuran untuk menginstruksikan, untuk memerintahkan kepada pengikutnya untuk mengikuti sebuah program. Itulah namanya anjuran seorang pemimpin kepada pengikutnya untuk apa? Membuat sebuah program yang baru yang dapat membuat sebuah kemajuan dari sebuah perusahaan, sebuah lembaga, dan sebuah organisasi yang dibentuk. Contohnya apa? Contoh mudah sekali, organisasi ekstra kampus. Bagaimana organisasi ekstra kampus itu merekrut massa? Apa yang harus dilaksanakan dalam perekrutan tersebut? Ya kan? Sosialisasi yang kita laksanakan. Apa isi sosialisasi yang kita perbuat? Pasti kita akan mengungkapkan guna organisasi, kita mengungkapkan apa yang bisa didapatkan dari organisasi, dan satu lagi, apa yang bisa menjadi manfaat untuk halayak ramai. Kenapa? PR ini adalah sebuah komitmen komunikasi untuk mensejahterakan halayak ramai. Baik, itulah sebetulnya gejala-gejala PR. Yang selanjutnya, ajakan seorang penguasa kepada rakyatnya. Ajakan kepada seorang penguasa kepada rakyatnya. Kita jangan katakan pada saat ini penguasa. Katakan saja seorang pejabat publik. Kenapa? Tugas pejabat publik yang pertama itu adalah sebagai public figure. Ya kan? Tugas yang pertama itu adalah sebuah public figure. Tugas yang kedua itu adalah sebagai pengayom. Tugas yang ketiga itu adalah sebagai pemberi solusi akan permasalahan terjadi dari rakyat yang dipimpinnya. Kenapa? Ajakan seorang pimpinan ini kepada bawahan ini sebuah gejala-gejala public relation. Agar supaya apa? Terjadi komunikasi yang baik. Terjadi komunikasi yang baik, terjadi hubungan baik untuk menciptakan sebuah suasana yang mampu merajut kepada kebaikan dan kesuksesan dari lembaga atau masyarakat tersebut. Masuk. Dan lanjut. Gejala-gejala PR tersebut dirumuskan menjadi 5 topik. Ada 5 topik. Tolong hapus dulu. Menjadi 5 topik. Yang pertama itu adalah citra baik. Apa itu citra baik? Citra baik dari seorang PR itu harus menjadi sebuah landasan utama. Citra baik dari seorang VR itu adalah menjadi landasan utama. Apa contoh citra baik ini? Pertama, citra baik ini diasumsikan satu, ya kan? Penampilan yang baik. Penampilan yang baik. Apa contoh penampilan yang baik? Bisa dikatakan busana atau perilaku atau kepribadian dan lain sebagainya. Ini adalah citra baik ataupun good image. Kenapa? Seorang public figure itu harus mempunyai good image yang baik. Seorang misalnya PR untuk mengkomunikasikan misinya di masyarakat. Kalau misalnya tidak ada tampilan yang baik, maka orang akan menganggap itu adalah hal yang biasa saja. Maka itu pencitraan itu yang harus terjadi di masyarakat. Maka Anda jangan anggap negatif yang namanya pencitraan, kawan. Pencitraan. Kadang-kadang kita ini kan selaku masyarakat awam, pencitraan Bapak itu. Dia mau jadi calon kepala desa, pencitraan itu biar supaya apa? Biar supaya dia banyak dapat suara kan? Sebetulnya tidak. Pencitraan ini adalah sebuah unsur dari public relation. Untuk apa? Untuk mendapatkan keyakinan daripada responden.
Bagaimana mereka bisa ikut dengan apa yang menjadi misi kita sebagai public relation, ya? Kalau mereka tidak yakin dengan apa yang kita sampaikan. Contoh, Anda mau jual helm, misalnya. Ini helm nih. Pertama kali yang Anda katakan kepada konsumen, helm ini berkualitas tinggi, ya kan? Helm ini tahan banting. Helm ini plastiknya adalah plastik kelas 1. Helm ini adalah bahan-bahannya terbuat dari bahan-bahan yang kuat. Tidak mungkin kalian katakan helm ini mudah pecah, helm ini tidak tahan banting, helm ini apanya. Karena apa? Itu nanti berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat ataupun respon game. Terkadang kan kita begini kan, banyak sekali mengatakan bahwasanya kita sebagai orang misalnya, bagaimana untuk mencitrakan kita, maka kita harus mampu menyesuaikan diri di tengah-tengah masyarakat. Ada orang misalnya berpendapat, kau tunjukkan dulu keburukanmu, baru dari keburukan itu orang bisa nilai sisi baik. Oh, tidak begitu. Sekarang sudah tidak begitu. Makanya ada yang namanya pencitraan. Pencitraan ini jangan kita asumsikan sebagai prediksi yang negatif. Ini pencitraan itu bukan. Karena pencitraan ini adalah bagian dari public relation, bagian dari citra baik ataupun bagian dari good image. Contoh misalnya dulu, seorang ingin menjadi kepala desa. Bagaimana dia merekrut masyarakat di desa tersebut untuk memilih dia? Apa yang dia lakukan? Apakah cukup untuk menyumbang saja? Tidak cukup menyumbangkan beras segoni misalnya. Tidak cukup menyumbangkan teratak misalnya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia ikut kerja bakti di masyarakat. Kawan pegang cangkol, dia ikut pegang cangkol. Maka sebetulnya komunikasi itu terbagi dua macam. Ada verbal, ada non-verbal. Megang cangkol dia agar supaya orang lihat bahwasanya bapak calon kepala desa ini mampu berbaur kepada masyarakat. Ini sebetulnya aksi non-verbal. Dan lanjut dari citra baik itu ada namanya goodwill ataupun itikat baik. Sudah terjadi citra yang baik, ada itikat baik untuk melaksanakan dari citra-citra yang baik tadi. Kenapa? Citra yang baik ini dilambangkan dengan metode komunikasi Anda. Citra yang baik itu dilaksanakan dengan metode komunikasi Anda. Bagaimana Anda katakan, pilih saya ya. Kenapa? Saya ini figur saya baik, misalnya gitu kan. Saya ini orang yang bersosialisasi di masyarakat. Saya ini mampu untuk mengatasi segala masalah yang ada di desa ini, misalnya. Ya kan? Itu adalah metode komunikasi Anda untuk menjalin hubungan kepada masyarakat. Namun ada namanya itikat baik. Itikat baik ini apa? Goodwill. Agar supaya apa? Agar supaya terjadi kesinambungan antara metode komunikasi Anda dengan metode dari cara yang Anda sampaikan. Dari dakwah pun ada dakwah bilhal. Ada dakwah bilisan. Bilhal ini dari perbuatan Anda, kalau bilisan ini dari perkataan Anda. Dan perbuatan serta perkataan ini harus menjadi sebuah kesinambungan yang mempunyai sebuah kecocokan, dan kecocokan itu menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menjadi hal yang baik di tengah-tengah masyarakat. Baik, lanjut. Ada namanya mutual understanding. Mutual understanding ini artinya saling pengertian. Mutual understanding ini sebuah prinsip PR dan prinsip komunikasi. Kenapa mutual understanding ini mesti diterapkan oleh seorang komunikator? Seorang komunikasi itu tidak boleh memaksa orang lain. Contoh Anda mendidik misalnya, Polan, yang betul yang ini, enggak yang ini. Kalau mau kau ikut cakap saya silakan. Kalau mau diajari, kalau tidak ya sudah. Itu bukan seorang komunikasi. Contoh menghakimi Anda. Seorang yang mampu menghakimi orang lain itu bukan seorang PR. Seorang PR itu adalah mutual understanding, saling pengertian. Kenapa? Konsepnya mengajak. Konsepnya mengajak. Menurut saya, Pak,
Yang ini yang mesti kita lakukan. Ya, kalau permasalahan yang ini di lapangan terjadi Pak misalnya, yang ini yang mesti kita lakukan Pak. Kalau Bapak kurang dan ragu dengan pendapat saya, ayo kita musyawarahkan bersama, kita presentasikan bagaimana masalahnya, apa ulasan dari masalahnya, apa metode-metode yang akan kita buat untuk menyelesaikan masalah ini, dan apa hasilnya. Itulah seorang komunikator. Semua itu diperhitungkan. Ada namanya mutual understanding, saling pengertian. Seorang komunikator tidak boleh memaksa orang lain. Seorang komunikator itu tidak boleh menghakimi orang lain. Tidak boleh menghakimi. Oh kau salah, gitu kan? Kau salah ini, kau harus perbaiki ini. Kalau tidak kau ditangkap polisi. Seorang komunikasi tidak bisa begitu. Seorang komunikasi, seorang PR itu adalah mutual understanding. Mutual understanding itu saling mengajak, saling merangkul. Makanya seorang VR, seorang komunikasi, seorang yang jago masalah public relation, kehumasan itu dipakai di mana saja lembaga. Kenapa? Dia tidak pernah menghakimi, tidak pernah memaksa orang lain. Kenapa? Itulah sebetulnya metode komunikasi. Anda berdakwah misalnya, berbicara di atas publik, berbicara di atas podium, Anda ceramahi orang-orang, ya kan? Anda ceramahi orang-orang. Anda tidak boleh memaksa. Kau harus ikut dengan pendapatku. Kalau tidak ikut pendapatku, kau salah dalam hidupmu. Bukan. Ayo, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan ketakwaan itu kita mampu memuliakan diri kita di hadapan Allah. Itulah yang namanya, kalau dalam konsep dakwah, namanya dakwah. Dakwah apa? Namanya dakwah menyentuh secara hati. Psikologi dakwah. Dakwah persuasif, menyentuh antara mad'u, ya, mad'u tersentuh dari sentuhan dari ajakan dai. Itulah sebetulnya. Maka gejala VR yang pertama adalah mutual understanding. Selanjutnya mutual confidence. Mutual confidence. Apa itu mutual confidence? Saling percaya. Kenapa PR ini harus mampu membuat seorang yang menjadi mutual confidence saling mempercayai? Karena tidak akan terjadi sebuah jaringan antara satu dengan yang lain, tidak akan terjadi sebuah kerjasama, tidak akan terjadi sebuah tujuan dari beberapa orang menjadi satu tujuan kalau tidak ada saling percaya. Kenapa? Apalagi masalah uang. Mohon maaf ya, ini mohon maaf pula ada yang tersinggung. Saya rasa sih tidak ada tersinggung itu kan. Sekarang kan musim sekarang tarikan online yang get apa itu kan. Ya kan? Semalam ada teman saya satu kampung bermasalah gara-gara itu. Ya kan? Kenapa? Adminnya lari. Gara-gara apa? Duluin uang gitu loh. Adminnya lari. Kenapa? Duluin uang. Itulah sebetulnya yang menjadi sebuah masalah dari public relation tadi. Kenapa? Tidak diukur ya. Tidak diukur. Kenapa? Anda seorang manajer dari pemasaran barang misalnya. Manajer kita bola, manajer gate tarikan online. Anda harus sasar. Siapa kira-kira yang mampu bayar 300.000 per minggu? Kalau tarikannya, kalau arisan online ini 300 per minggu. Nggak asal caplok, yang anak sekolah kalian caplok juga, ya kan? Yang mak-mak yang sudah tidak punya pekerjaan lagi, Anda caplok juga. Yang bapak-bapak yang misalnya pengangguran, tukang mabuk, Anda caplok juga. Terakhir apa? Nggak bisa bayar. Kenapa? Nggak ada perhitungan. Nggak ada perhitungan. Maka itu juga lah sebagai VR. Anda mau membuat semacam target dari misi Anda untuk membuat suatu jaringan dari perusahaan yang Anda pimpin. Anda jual produk spidol. Spidol Anda ini mahal. Harganya sampai 1,5 juta sebiji spidol, satu buah spidol. Untuk apa? Agar supaya spidol ini bisa dipakai selama bertahun-tahun. Kemana Anda sasarkan? Tidak mungkin Anda jualan spidol kepada tukang bakso. Tidak ada gunanya spidol. Iya, tidak ada gunanya nih spidol. Anda jual kepada tukang bakso.
spidol ini Anda jual kepada tukang gorengan, enggak ada gunanya. Tapi kalau misalnya Anda pasarkan tepung terigu yang punya nutrisi yang tinggi, tepung terigu terbaru, tepung bakwan yang bisa buat bakwan ini enaknya, rasanya wow gitu loh, ya kan? Ini pasti bisa diterima tukang gorengan. Namun kalau spidol ini Anda tawarkan ke kampus, spidol ini Anda tawarkan ke sekolah, mereka berpikir, oh iya, saya beli spidol 1 kotak, dipakai 1 semester, spidolnya habis. Coba dulu saya beli spidol yang dijual oleh si Indra misalnya, mereknya ini, dipakai 15 tahun nggak bisa habis-habis. Itu sebetulnya target, ya kan? Maka dengan ini Anda harus bisa merajut kepercayaan dari responden Anda. Anda harus bisa merajut kepercayaan dari target Anda. Makanya saya katakan tadi, target itu harus bisa Anda pantau, harus bisa Anda perkirakan, ya kan? Jangan Anda asal rekrut jual spidol ke tukang bakso, nggak begitu. Mengerti kira-kira ya? Lanjut, saling menghargai, mutual, ya, appreciation, saling menghargai. Makanya saling menghargai ini, ya kan, bisa dikatakan seorang itu harus mampu menghargai orang lain di bidang, ya kan, untuk menjalin kerjasama yang baik. Kenapa? Gunakanlah bahasa yang baik. Untuk apa? Untuk menarik konsumen Anda, untuk memberitahukan ke masyarakat apa yang menjadi target Anda. Anda jual produk misalnya, tapi bahasa Anda kasar. Kok nggak kau beli produk aku ini? Ajak kok. Nggak bisa gitu. Ada pemaksaan di dalam. Banyak yang gitu-gitu kan. Contoh dulu pernah saya beli buku ke Medan. Buku ini sudah saya pegang-pegang nih. Tiba-tiba karena harganya kemahalan saya tidak jadi beli. Apa kata yang penjual? Buku sudah Bapak pegang ini, sudah Bapak buka, sudah baca-baca ini, ya Bapak harus beli. Udah bisa gitu. Ya, udah bisa gitu. Kenapa? Itulah yang menjadi sebuah penghargaan bagi orang untuk membuat, memasukkan, mensukseskan apa yang menjadi misi kita. Itu harus mampu menghargai orang lain dari konsep apapun, baik itu konsep bahasa, konsep perbuatan. Maka kalau Anda menjadi seorang multi level marketing, ya kan, Anda harus mampu mengorbankan diri Anda untuk diusir orang dari rumah. Kenapa? Itu adalah sebuah kritikan. Contoh, Anda menjadi sales multi level marketing produk selanggas. Tahu selanggas kan? Oh ya, selanggas model baru, harganya agak mahal, ini memang dikit ya kan? Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa itu? Ini Bu, saya mau enggak butuh saya selanggas. Selanggas di rumah saya masih baru. Anda harus siap untuk seperti itu. Tapi kalau bahasa yang Anda gunakan itu mampu meyakinkan dari konsumen, yang terjadi selanggas Anda itu akan menjadi sebuah pilihan dari konsumen. Ya, jangan terjadi lagi Anda pembodohan. Kenapa ada pembodohan? Saya bilang lain judul, lain isi. Kenapa lain judul, lain isi? Makanya saya bilang tadi ada tarikan misalnya 2 juta. Yang pertama admin narik 2 juta. Yang di bawah narik 1.800.000, di bawahnya lagi 1.700.000 sampai ke bawah. Potong-potong denda pula. Itu jangan ada lagi pembodohan. Ada namanya saling percaya, ada saling menghargai. Dan selanjutnya gejala tersebut menjadi sebuah unsur public relation adalah sebuah toleransi. Anda harus menjadi sebuah toleransi. Ya, makanya kadang-kadang saya kurang sepakatnya gini. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Iya, kalau barang yang dibeli itu bagus, tiba-tiba sampai di rumah rusak, gimana? Ya kan? Makanya kenapa itu terjadi? Karena adanya hal-hal yang tidak menimbulkan sebuah toleransi. Oke, lanjut. Ada yang diperlukan oleh public relation, itu adalah
yang mesti dianalisa oleh seorang public relation itu adalah perkembangan manusia. Semakin lama itu semakin kompleks. Perkembangan manusia itu semakin lama semakin kompleks. Dari kompleksnya perkembangan manusia, Anda harus bisa memanage strategi apa yang harus Anda akan lakukan ketika menjalin hubungan di masyarakat. Harus Anda bisa menjalin hubungan di masyarakat dengan strategi-strategi baru yang Anda timbulkan, dan itu mampu meyakinkan masyarakat. Dengan apa? Dengan kompleksnya perkembangan manusia yang sekarang ini. Kenapa coba? Sekarang, dulu dan sekarang itu beda. Sekarang orang jualan sudah pakai handphone, ya kan? Orang jual beli sekarang sudah pakai online, ya kan? Makanya Anda tengok di Lazada misalnya, beli handphone harganya 600.000, tetapi iklannya itu bagus sekali tampilan gambarnya. Tiba-tiba di bawah komentar, ini jualan nggak jelas, spek tidak sesuai dengan gambar, kamera tidak sesuai dengan spek yang ditampilkan di akun jualan. Kenapa? Itu kompleksnya, banyak sekali terjadi penipuan tersebut. Maka Anda akan klarifikasi itu ke depan. Sekarang orang sales, misalnya sales rokok sudah tidak lagi pergi ke toko-toko untuk menjajakan rokok yang dijualnya, tetapi sales rokok, ya kan, misalnya sales rokok itu hanya online saja. Apabila ada yang order, dia tinggal antar. Apalagi ada namanya pelanggan tetap. Anda harus bisa buat perkembangan itu menjadi sebuah hal yang baru yang dapat memudahkan pekerjaan Anda, memudahkan pekerjaan kita sebagai komunikator. Ya kan? Apa contohnya? Bahasa ilmiah sekarang kalau Anda unggah di Facebook, orang tidak akan tertarik. Orang lebih tertarik hi lur, WhatsApp line, apa lagi? Hi lur, WhatsApp guys. Ya kan, apa lagi misalnya? Apa? Halo guys. Asyap, begitu kan misalnya. Wow, iye, pipip. Nah, sekarang orang sudah apa? Sudah itu yang menjadi bahasa milenial sekarang. Namun kalau dipikir-pikir memang alay kan? WhatsApp lur, WhatsApp guys, ya kan? WhatsApp lur, WhatsApp guys, hi guys, wow, asyap, ya kan? Itu memang, tapi itulah sekarang konsumsi publik. Assalamualaikum guys, itu bahasa apa sebetulnya? Hah? Ya kan? Assalamualaikum guys. Tapi itulah sekarang menjadi konsumsi masyarakat. Apalagi sekarang recehnya, dosa kita katakanlah seperti itu, ya kan? Sederhana saja. Odading mang ole sekarang Odading mang ole. Padahal odading mang ole itu kalau di sini namanya kue bohong, ya kan? Kue bohong. Kalau di sini namanya kue bohong, ya kan? Kalau di Jakarta namanya roti bantal, ya kan? Kalau di Sumatera Utara namanya kue bohong. Dengan bahasa yang Sunda yang sederhana, ya kan, dia upload viral. Itulah kompleksnya sekarang, ya. Itulah kompleksnya sekarang kita ini. Rasanya aneh. Ya kan, dengan bahasa seperti itu saja bisa viral, ya kan. Udah YouTubers di mana-mana sekarang. Karya itu sudah bisa tertimpa dengan giveaway. Tahu giveaway? Apa giveaway? Giveaway itu adalah hadiah. Mbak Inggung misalnya meng-giveaway sebuah Daihatsu Terios. Anda punya karya capek-capek, assalamualaikum, atau Anda buat karya-karya masak, itu bisa tertimpa dengan giveaway. Kenapa? Konsumsi publik sekarang seperti itu. Tapi kalau Anda PR yang cerdik, Anda bisa petakan itu ke depan. Anda misalnya jadi humas di produk Honda, Anda harus bisa konsultasi dengan bos Anda, bos, kita harus buat giveaway, ataupun lebih matching lagi dari strategi giveaway. Ya kan? Padahal kalau kita pikir-pikir, misalnya nggak tahu kita ada kerjasama yang baik, misalnya dari pemenang dan
punya YouTube itu no problem lah, kita nggak bahas itu sekarang kan. Cuman kan itu yang menjadi permasalahan. Kompleksnya manusia milenial sekarang itu bisa menjadi target utama untuk Anda membuat sebuah strategi yang licik agar supaya tujuan, ya kan, agar supaya maksud dan tujuan PR itu dapat terlaksana dengan baik. Apa contohnya? Misalnya seorang bekerja menjadi humas PTPN, ya kan, menjadi humas PTPN. Limbah PTPN itu misalnya bisa mencemari orang-orang di sekitar kebun. Misalnya limbah PTPN itu dibuang ke sungai. Tapi misalnya kalau humasnya bekerja dengan baik dengan masyarakat di situ, orang pun kalau melaporkan limbah tersebut ke sungai pun segan. Kenapa? Manajer PTPN ini baik kali. Kita ada kegiatan di Bandung, jalan kita diborong, ada orang miskin dikasih tunjangan. Dapat lagi misalnya beasiswa dari kebun untuk sekolah-sekolah, untuk kuliah-kuliah dan segala macam. Jadi kita serba susah gitu. Kenapa? Sebuah masalah tertutupi dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Itu sebetulnya yang menjadi VR yang itulah sebetulnya fakta yang terjadi di lapangan. Kedua, timbulnya nilai-nilai baru di masyarakat. Nilai-nilai baru ini apa? Seiring perkembangan zaman, nilai-nilai baru ini akan menjadi sebuah hal yang timbul di masyarakat. Masyarakat ini nggak mau ribet. Contoh, apa contohnya misalnya? Nilai-nilai baru yang saya katakan ini. Nilai-nilai baru yang saya katakan misalnya siaran langsung. Apa siaran langsung? Live di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Mama-mama yang dulunya tidak kenal Android, baru beli Android 1 minggu itu sudah sok-sokan live streaming. Lagi masak pun guys, saya lagi masak bule guys, ya kan? Itulah sebetulnya nilai-nilai yang baru yang tertanam di masyarakat. Istilah bapak-bapak yang taunya dulu cuman seorang supir truk, tapi karena tuntutan dia harus beli Android untuk video call bersama anak istrinya, karena kecanggihan tersebut, kecanggihan itu bisa menjadi nilai yang baru kepada si bapak supir truk tadi. Apa siaran langsung sambil nyupir dia kan? Itu nilai-nilai yang terjadi. Dan bagaimana seorang VR itu harus mampu menyesuaikan nilai-nilai tersebut untuk apa? Untuk membuat suatu misi yang dia jalankan itu berjalan dengan baik. Apa contohnya misalnya? Anda punya rumah yatim. Rumah yatim Anda ini perlu dana. Yang Anda lakukan itu adalah merekrut orang-orang yang punya dana untuk mendonasikan hartanya di rumah yatim tersebut. Ya kan? Bagaimana caranya? Anda buatlah Instagram, Facebook, Anda foto, Anda dokumentasikan, Anda kemas, Anda edit sebagus mungkin. Untuk apa? Untuk meyakinkan orang agar supaya mereka mau menyumbang ke rumah yatim Anda. Kenapa? Semua orang ini sudah punya akun Facebook. Nggak ada lagi yang alay-alay. Penghabisannya anak yang Down syndrome sendiri pakai Facebook sudah bisa. Kenapa? Facebook ini sudah hal yang menjamur di masyarakat. Mama anaknya sudah kuliah, baru beli Android seminggu, udah bisa pakai Facebook. Karena itulah tuntutan zaman pada saat ini. Dan itu juga lah nantinya yang mampu membawa kesuksesan bagi kita. Karena apa? Kita termudahkan dengan digitalisentris. Ini namanya era digitalisentris. Maka timbulnya nilai-nilai baru di dalam masyarakat. Dan lanjut. Dan mungkin ya itulah yang menjadi sebuah hal-hal dari VR yang mesti kita tanamkan kepada masyarakat pada saat ini.
Karena dari momen-momen VR ini mampu melatih diri kita untuk cakep dalam berkomunikasi, untuk mampu berkomunikasi dengan baik, dan menargetkan komunikasi kita untuk menjadi sebuah komunikasi yang mempunyai manfaat kepada halayak ramai. Oke? Mungkin sampai situ aja. Iya. Habis? Jam Habis. berapa? Jam 3 udah. Saya tadi masuk jam berapa? Jam 2. Oke, jam aja ya. Ini pun suara saya sudah. Mana? Oke, saya akhiri.